Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Safira Rohmah dengan NIM 240512041112 dari kelas TI 2024D. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan, mempresentasikan materi tentang penerapan teknologi keamanan digital, mata kuliah keamanan data dan informasi. Sebelumnya kita harus tahu nih, keamanan digital itu apa sih? Keamanan digital adalah praktik perlindungan terhadap data, informasi, sistem komputer, dan jaringan dari ancaman dan serangan yang terjadi dalam lingkungan digital. Ini mencakup berbagai upaya untuk mencegah akses yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, atau pencurian terhadap aset digital. Keamanan digital berperan penting dalam melindungi informasi sensitif dan menjaga agar infrastruktur teknologi informasi dapat beroperasi secara aman dan efisien. Lalu, mengapa keamanan pada aplikasi itu penting? Yang pertama yaitu untuk melindungi data pengguna. Aplikasi sering menyimpan nama, email, nomor HP, password, data keuangan, dan lain-lain yang bagi pengguna itu penting. Jika tidak aman, data bisa dicuri, dijual, atau disalahgunakan. Yang kedua yaitu untuk mencegah kebocoran data atau data breach. Tanpa keamanan yang baik, aplikasi rentan terhadap hacking, malware, dan phishing, dan lain-lain. Kebocoran data bisa merugikan pengguna dan merusak reputasi organisasi atau reputasi aplikasi tersebut yang keamanan datanya tidak bagus. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghindari kerugian finansial. Serangan cyber bisa menyebabkan kerugian uang, denda hukum, misalnya pelanggaran perlindungan data, biaya pemulihan sistem. Jadi kerugian finansial sendiri itu kerugian uangnya pasti sangat besar jika sebuah aplikasi terkena serangan cyber. Karena kerugian keuangan pastinya itu buat pemulihan sistemnya sendiri itu sangat besar, membutuhkan biaya yang besar. Lalu ada pula denda hukumnya sendiri, misalnya pelanggaran perlindungan data tersebut. Lalu yang keempat yaitu untuk melindungi sistem dari penyalahgunaan. Tanpa keamanan, akun bisa diretas, sistem bisa dimanipulasi, datanya bisa diubah-ubah atau bahkan dihapus. Itu sangat-sangat merugikan pengguna yang terkena dampaknya itu. Nah, kemudian di sini aku akan menyampaikan atau menjelaskan bagaimana sih sistem keamanan di aplikasi Instagram. Tentunya di sini semua orang pasti tidak asing lagi dengan aplikasi yang bernama Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial terbesar di dunia yang digunakan oleh jutaan orang untuk berbagi foto, video, serta berkomunikasi secara digital melalui fitur seperti direct message, story, dan live streaming. Dengan jumlah pengguna aktif yang sangat besar, setiap harinya Instagram menyimpan berbagai jenis data pribadi, mulai dari informasi profil, alamat email, nomor telepon, hingga aktivitas dan interaksi pengguna di dalam aplikasi. Besarnya volume data serta tingginya intensitas aktivitas pengguna menjadikan platform ini sebagai target yang potensial bagi berbagai ancaman keamanan cyber. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan yang kuat dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk melindungi privasi, menjaga kepercayaan pengguna, serta mencegah penyalahgunaan data dan peretasan akun. Nah, yang pertama yaitu di Instagram sendiri itu ada autentifikasi dan verifikasi identitas. Untuk login di Instagram sendiri, sebelumnya login adalah proses autentifikasi dasar yang digunakan pengguna untuk mengakses akun Instagram dengan memasukkan username, email, nomor telepon, dan password.
Sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pemilik akun yang dapat masuk ke dalam aplikasi. Password yang dimasukkan akan diproses dan dienkripsi oleh sistem untuk menjaga keamanannya. Namun, metode login ini memiliki resiko keamanan seperti brute force attack, credential stuffing, dan phishing. Oleh karena itu, pengguna dianjurkan menggunakan password yang kuat dengan berbagai kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan tambahan simbol-simbol yang unik untuk menghindari pelacakan atau password bisa ditebak. Kemudian yaitu ada two-factor authentication atau 2FA. Two-factor authentication atau 2FA adalah sistem keamanan tambahan yang meminta verifikasi kedua setelah pengguna memasukkan password. Artinya, meskipun seseorang mengetahui password kita, mereka tetap tidak bisa masuk tanpa kode verifikasi tambahan. Jadi biasanya jika kita login di Instagram, setelah menginputkan username dan password, setelah itu langkah yang kedua pasti verifikasi kode OTP. Nah, untuk kode OTP sendiri itu biasanya akan dikirim melalui SMS atau WhatsApp. Yang kedua ada aplikasi Authenticator atau Google Authenticator, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada backup codes. 2FA sendiri ini meningkatkan keamanan akun secara signifikan karena menambahkan lapisan perlindungan ekstra terhadap peretasan. Sistem ini membantu mencegah akses tidak sah meskipun password telah bocor. Pemberitahuan login. Pemberitahuan login adalah fitur keamanan yang memberikan notifikasi kepada pengguna ketika akun Instagram diakses dari perangkat, lokasi, atau aktivitas yang tidak biasa. Fitur ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah akses tidak sah ke dalam akun. Biasanya bukan hanya aktivitas yang tidak biasa sih. Kayak kalau misal kita punya gadget baru atau HP baru, nah kita kan ingin login Instagram dengan username atau akun kita yang ada di HP lama. Nah, saat kita login di HP baru itu, pasti di HP lama kita bakal ada notifikasi nih. Notifikasi biasanya dikirim lewat email, yaitu meminta konfirmasi bahwa Anda itu benar-benar pemilik akun atau bukan. Nah, ketika sistem mendeteksi login dari perangkat baru atau lokasi berbeda, Instagram akan mengirimkan notifikasi di aplikasi, mengirim email peringatan keamanan, meminta konfirmasi bahwa itu benar-benar pemilik akun. Jika pengguna merasa login tersebut mencurigakan, mereka dapat mengganti password, mengaktifkan atau memperkuat 2FA, logout dari perangkat yang tidak dikenal melalui fitur login activity. Nah, untuk verifikasi identitas. Verifikasi identitas adalah proses yang dilakukan Instagram untuk memastikan bahwa akun benar-benar dimiliki oleh orang atau pihak yang sah. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah penyalahgunaan identitas, akun palsu, dan aktivitas mencurigakan. Yang pertama yaitu verifikasi saat pemulihan akun. Dilakukan ketika lupa password, akun diretas, terdeteksi aktivitas mencurigakan. Proses verifikasi bisa berupa kode OTP melalui email atau SMS, konfirmasi tautan keamanan, upload foto identitas resmi, selfie video untuk mencocokkan wajah dengan akun. Yang kedua yaitu ada verified badge. Verified badge sendiri tuh atau centang biru seperti ini gambar di sini. Instagram kan di akun Instagram sendiri ada centang biru di sebelah username. Nah, centang biru ini tuh menunjukkan bahwa akun tersebut adalah akun resmi dari tokoh, publik, brand, atau figur penting. Proses untuk mendapatkan centang biru ini melewati berbagai proses panjang sih. Yang pertama yaitu ada identitas resmi, bukti keaslian akun, proses peninjauan dari pihak Instagram. Tujuannya untuk mencegah impersonasi atau akun palsu yang mengatasnamakan orang lain. Jadi bisa juga mencegah jika aplikasi brand bisa mencegah untuk dupe
atau duplikat brand. Menghindari itu. Kemudian ada pemulihan akun Instagram. Instagram menyediakan beberapa metode pemulihan, antara lain yang pertama yaitu reset password, menggunakan email, SMS, atau username untuk menerima tautan reset password. Yang kedua yaitu kode verifikasi OTP. Kode dikirimkan ke email atau nomor telepon yang terdaftar. Yang ketiga yaitu permintaan bantuan login. Jika akun diretas, pengguna dapat memilih opsi akun saya diretas dan mengikuti instruksi keamanan. Yang keempat yaitu ada verifikasi identitas tambahan. Dalam kasus tertentu, Instagram meminta upload identitas resmi, selfie, video untuk verifikasi wajah. Biasanya ini tuh untuk keamanan akun kita. Atau seperti tadi 2FA itu bisa lebih menjaga keamanan akun kita juga untuk menghindari penyalahgunaan atau dihack ya. Kemudian di Instagram sendiri itu juga ada fitur blokir dan laporkan di Instagram. Fitur blokir dan laporkan merupakan bagian dari sistem keamanan dan perlindungan pengguna di Instagram. Fitur ini membantu pengguna menghindari interaksi yang tidak diinginkan serta melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan komunitas. Yang pertama yaitu fitur blokir. Blokir digunakan untuk menghentikan interaksi dari akun tertentu. Jika sebuah akun diblokir, akun tersebut tidak dapat melihat profil kita, tidak dapat mengirim pesan atau DM, tidak dapat melihat story atau postingan, tidak dapat mengikuti akun kita. Jadi intinya akun yang kita blokir tersebut tidak akan tahu soal aktivitas-aktivitas atau apapun yang kita upload di akun kita itu. Lalu yang kedua yaitu ada fitur laporkan. Laporkan digunakan untuk melaporkan konten atau akun yang melanggar aturan Instagram seperti spam, penipuan atau scam, ujaran kebencian, konten kekerasan, akun palsu, dan lain-lain. Setelah dilaporkan, Instagram akan meninjau laporan, mengevaluasi pelanggaran, memberikan sanksi dengan peringatan, pembatasan, atau bahkan bisa dihapus akun. Nah, oke. Setelah saya menjelaskan dan memaparkan materi-materi tadi, dapat diambil kesimpulan, yaitu sistem keamanan Instagram dirancang untuk melindungi data dan akun pengguna melalui berbagai mekanisme seperti login dengan password, two-factor authentication atau 2FA, pemberitahuan login, verifikasi identitas, pemulihan akun, serta fitur blokir dan laporkan. Setiap fitur memiliki peran penting dalam mencegah peretasan penyalahgunaan identitas dan pelanggaran kebijakan platform. Dengan kombinasi teknologi keamanan dan partisipasi aktif pengguna, Instagram berupaya menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan akun. Oleh karena itu, keamanan bukan hanya tanggung jawab platform, tetapi juga tanggung jawab pengguna dalam menjaga informasi dan aktivitas digitalnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.